Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfaddu wa ma 'indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali diberikan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah fi sabilillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum Al-Khatib melanjutkan khutbah Jumat ini, tidak lupa berwasiat, berpesan kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian. Mari senantiasa kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan ketakwaan, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita ditanya di mana kita sekarang berada, maka jawabannya saat ini kita sedang berada di alam dunia. Ad-dunya di dalam bahasa Arab bisa berarti rendah. Ad-dunya bisa juga berarti singkat. Ad-dunya juga bisa berarti hina. Dengan kata lain, ad-dunya adalah sesuatu yang tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi? Manusia melihat dunia begitu indah. Manusia melihat dunia begitu gemerlap. Sehingga banyak manusia yang tertipu akan kehidupan dunia. Bukankah kita sering diingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Manusia banyak yang tertipu dengan dunia, sehingga membuat mereka lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mengejar dunia, lupa ibadah. Sibuk mengejar dunia, bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya,
Kenapa manusia bisa melakukan hal seperti itu? Jawabannya adalah karena manusia belum mengetahui, belum faham apa hakikat dunia yang kita jalani sekarang ini. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl, kita diberikan kemudahan oleh Allah jika kita mau belajar, jika kita mau merenungi ayat-ayat Allah. Di situ hakikat dunia bisa disimpulkan dengan 3 kata sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Hakikat dunia yang pertama, apa yang ada di sekelilingmu akan musnah. Apa yang ada di sekeliling manusia akan lenyap. Akan tetapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Jadi hakikat dunia yang pertama, dunia itu fana. Apa yang ada di genggaman kita pada akhirnya nanti akan hilang. Contoh sederhana, diri kita saja. Yang tadinya rambut kita hitam, lama-kelamaan sedikit demi sedikit akan memutih. Gigi kita yang tadinya rapi, lengkap, sedikit demi sedikit akan tanggal, hilang satu persatu. Kulit kita yang tadinya halus, kencang, lama-kelamaan akan keriput, akan kusam. Bahkan diri kita yang tadinya kuat, gagah perkasa, lama-kelamaan akan lemah, lunglai, tidak ada daya dan upaya. Bahkan jasad kita ini nanti ketika kita mati akan habis, akan musnah, dimakan oleh cacing-cacing tanah. Jadi pertanyaannya, adakah yang abadi di dunia ini? Jawabannya tidak ada yang abadi. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, orang yang bodoh itu adalah orang yang menganggap dunia itu abadi. Jadi dunia itu fana, akan hancur, akan musnah pada akhirnya. Kemudian hakikat dunia yang kedua adalah walanadziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hakikat dunia yang kedua adalah Allah akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Artinya hakikat dunia yang kedua, dunia itu tempat ujian hidup. Selama kita hidup di dunia, maka pasti kita akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sunatullah. Hidup itu tidak datar. Hidup itu selalu berubah. Hidup akan berubah silih berganti. Kadang kita berada di atas, suatu saat kita nanti pasti berada di bawah. Kadang kita serba berkecukupan, dengan kata lain kaya raya. Suatu saat kita pasti akan kekurangan, atau dengan kata lain miskin. Ada suatu saat nanti kita bahagia, akan tetapi pastilah nanti kita akan mengalami kesedihan. Terus menerus silih berganti. Yang jelas selama kita hidup, ujian dari Allah itu pasti akan datang. Yang harus kita garis bawahi adalah dimanapun posisi kita, disitulah ujian Allah akan menerpa kita sesuai dengan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika berbicara tentang ujian hidup, banyak sekali contohnya. Ujian bagi diri pribadi, ujian keluarga, ujian dari istri, ujian dari anak, ujian dari suami, bahkan ujian bagi umat Islam, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Baihaqi, ayati 'alan nas zamanin wa yabqa minal Islam illa asmuhu. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa nanti umat Islam itu banyak, akan tetapi tinggal namanya saja.
Bisa kita lihat ujian bagi umat Islam sekarang ini. Umat Islam banyak, akan tetapi banyaknya umat Islam tidak berkualitas. Umat Islam hanya sibuk mementingkan diri mereka pribadi, sibuk mementingkan kelompok-kelompok masing-masing. Akan tetapi tidak disibukkan bagaimana caranya untuk mempersatukan ukhuwah Islamiyah. Bahkan sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku Muslim, yang mengaku orang Islam, akan tetapi lisannya, perilakunya, tingkah lakunya jauh daripada kepribadian seorang Muslim. Kemudian apalagi kata Rasulullah, wa yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Al-Quran ada, akan tetapi tinggal hurufnya saja. Ini pun sama terjadi pada lingkungan kita sekarang ini. Kalau ditanya apakah kita mempunyai Al-Quran, sudah pasti jawabannya banyak. Kita mempunyai Al-Quran, ditaruh di rumah kita. Bahkan kita membeli Al-Quran yang mahal, yang tulisannya bagus, yang kertasnya halus. Akan tetapi Al-Quran yang kita punya bukan untuk kita baca, tetapi hanya untuk pajangan saja. Kita hanya untuk simpan saja, bukan untuk dibaca, dipelajari, dipahami makna dan artinya, bahkan untuk diamalkan. Sehingga persis seperti apa yang Rasulullah katakan, wa yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Al-Quran ada, akan tetapi tinggal hurufnya saja. Akan tetapi yang lebih sedih lagi, Rasulullah berkata, masajidahum amarotin wahya kharabi minal huda. Masjid-masjid banyak dibangun megah, masjid-masjid banyak dibangun indah, akan tetapi jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama terjadi ujian bagi umat Islam. Banyak sekali masjid-masjid yang megah, masjid-masjid yang dibangun begitu indah, akan tetapi sepi daripada taqarrub ilallah, sepi daripada ibadah kepada Allah, sepi daripada syiar Islam, sepi daripada dakwah fisabilillah. Inilah yang kita khawatir ujian bagi umat. Kita harus kuat. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyinahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, atas dasar keimanan kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Artinya hakikat dunia yang ketiga, dunia itu tempat beramal soleh. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Jika diibaratkan kita bertani, maka kita sedang berladang. Kita sedang menanam yang nantinya buah akan kita panen di akhirat kelak. Kita memperbanyak bekal selama hidup di dunia untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ad-dunya wasilah la ghayah. Dunia itu wasilah, hanya perantara, bukan tujuan hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita melakukan amal soleh, pada dasarnya itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan umur yang Allah berikan, akan kehidupan yang Allah berikan, sehingga Allah akan membalasnya dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik? Yaitu Allah akan memberikan kebaikan di dunia. Apa contohnya? Allah berikan hidayah, petunjuk kepada kita agar kita tidak tersesat, agar kita selamat hidup di dunia, mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan hidup di dunia. Dan juga kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Apa contohnya? Kita akan nanti mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah. Kita akan diberikan naungan di yaumil mahsyar. Dikala saat itu seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam hingga umat akhir zaman dikumpulkan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana sengsaranya kita. Di saat itulah kita butuh yang namanya kebaikan akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti kita akan diberikan keringanan di yaumil mizan.
dikala nanti masa penghisapan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa berbuat baik selama hidup di dunia. Oleh karena itu, di dalam sholat apa yang kita baca harus kita pahami artinya, sehingga kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam rukun sholat contohnya, setiap kita sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah aku memohon pertolongan. Artinya, ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita melakukan amal kebaikan, sudah pasti tantangannya ada. Ketika kita beramal, kita memohon pertolongan dari Allah agar diberikan hati yang istiqomah, agar tetap terus beramal kebaikan. Dan juga mudah-mudahan Allah menolong, diberikan hati yang ikhlas. Setiap amal yang kita lakukan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita diuji, sama kita memohon pertolongan dari Allah agar diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Agar ketika kita diuji oleh Allah, kita diberikan kesabaran, sehingga akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari Al-Quran surat An-Nahl tadi, maka bisa kita simpulkan hakikat dunia ke dalam 3 kata sederhana. Dunia itu fana, dunia itu tempat ujian hidup, dan dunia itu tempat beramal. Mudah-mudahan dengan memahami apa yang menjadi hakikat dunia, kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Kita senantiasa diberikan keselamatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebagai penutup, ingatlah Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna kadzibin. Wahai manusia, apakah kamu mengira ketika kamu mengatakan beriman kepada Allah, maka kamu tidak diuji? Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kamu, dan pastilah Allah mengetahui mana yang imannya benar-benar dan mana yang imannya berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid.
wa radallahu ma'an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bisanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.